warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Rasani, NIM 25242, kelas P3 3B, semester 3. Hardware pada jaringan komputer terdiri dari 8 jenis, seperti 1. Kabel. Kabel merupakan media transmisi data dalam jaringan komputer yang termasuk dalam kelompok media terarah. Ada beberapa jenis kabel yang banyak digunakan dalam menjadi standar dalam penggunaan untuk komunikasi data dalam jaringan komputer. Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasinya yang berbeda. Ada 3 jenis kabel yang secara umum sering dipakai, yaitu 1. Koaksial, 2. twisted pair, 3. fiber optik. Koaksial kabel memiliki spesifikasi seperti 1. Jenis kabel tembaga yang mengandung 3 lapisan pelindung untuk menghalangi gangguan. Kedua, interference dari luar akan diserap oleh konduktor luar dan dibumikan atau ground. Ketiga, jenis kabel ini mempunyai beberapa jenis berdasarkan besar diameternya. Keempat, digunakan untuk frekuensi yang tinggi sampai 400 MHz dan dapat membawa data sampai ratusan Mbps. Kelima, media ini sering digunakan untuk kabel antena TV. Keenam, kabel ini menggunakan konektor bayonet net connector atau BNC. 2. Twisted pair kabel merupakan internet juga dapat menggunakan jenis kabel lain, yakni UTP dan STP. Yang biasa digunakan adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel yang terpilin. Dari 8 buah kabel yang ada pada kabel ini, hanya 4 buah saja yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Adapun spesifikasi dari kabel ini yaitu harganya paling murah dibandingkan dengan media komunikasi yang lain. Kedua, mengandung 2 kabel yang tembaga yang dijalin twist, di mana jalinan ini berfungsi untuk mengurangi gangguan. Ketiga, sesuai untuk jarak jauh dengan frekuensi yang rendah. Keempat, dapat membawa data pada kecepatan 64 kbps sampai 100 mbps. Kelima, dapat digunakan untuk membawa data dan suara yang biasanya digunakan pada telepon. Ketiga, fiber optik kabel merupakan inti serat kaca sebagai saluran untuk menyalurkan sinyal antar terminal. Sering dipakai sebagai saluran backbone karena kehandalannya yang tinggi dibandingkan dengan koaksial kabel atau kabel UTP. Adapun spesifikasi kabel ini, 1. Ukurannya yang sangat kecil. Kedua, terbuat dari kaca atau plastik. Ketiga, mempunyai bandwidth dan kecepatan yang sangat tinggi. Keempat, digunakan cahaya untuk membawa data dengan metode menghidupkan dan mematikan. Kelima, datanya tidak dapat terganggu oleh bunyi. Keenam, data yang sering dihantar tidak dapat disabotase dari luar karena pengkodean sangat rumit. Ketujuh, harga kabel ini lebih mahal dibandingkan dengan kabel koaksial. 8. Lebih tahan terhadap karat, kebakaran, dan hardware jaringan komputer yang kedua yaitu internet card atau sering disebut dengan kartu jaringan. Merupakan sebuah hardware komputer yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer dan memberikan akses fisik ke media komunikasi jaringan komputer. Terdapat program kecil di internet card yang menyediakan mekanisme komunikasi di lapisan bawah melalui alamat MAC. Hal ini memungkinkan pengguna untuk saling tersambung satu sama lain dan memiliki cara kerja berdasarkan broadcast network, di mana setiap node dalam suatu jaringan menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh suatu node yang lain. Setiap internet mempunyai alamat sepanjang 48 bit yang dikenal sebagai internet address. Jenis hardware yang ketiga yaitu hub and switch atau konsentrator. Merupakan sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation. Mempunyai banyak lubang port RJ45 yang dapat dipasang konektor RJ45 yang terhubung ke sejumlah komputer.
Hub and switch biasanya disebut konsentrator. Sebuah konsentrator adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation, server, atau perangkat lain. Dalam topologi kabel UTP, datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub atau switch menggunakan konektor RJ45. Beberapa jenis hub dapat dipasang bertingkat hingga 4 susun dan biasanya memiliki lubang sebanyak 4, 8, 16, 24 buah. Switch merupakan konsentrator yang memiliki kemampuan manajemen trafik data lebih baik daripada hub. Jenis switch manageable selain dapat mengatur trafik, data juga dapat diberi IP address. Perbedaan kedua jenis kabel ini terletak dari bagaimana paket data yang dikirim kepada mereka yang diproses. Ketika data masuk atau datang ke hub akan mengambil data tersebut dan akan mentransmisikan ke setiap komputer yang terhubung ke jaringan. Tetapi halnya dengan switch akan menerima data tersebut dan hanya akan mengirimnya ke komputer yang berkepentingan menerima data tersebut. Sedangkan switch adalah perangkat jaringan komputer yang bekerja di OSI layer 2, yaitu data link layer, yang berfungsi sebagai penyambung atau konektor dalam jaringan komputer, sehingga dapat memilah paket data mana yang akan diteruskan atau dilanjutkan kemana, dan dipakai sebagai repeater atau alat penguat sinyal yang berfungsi untuk pemilihan jalur koneksi dalam jaringan LAN yang memungkinkan terjadinya distribusi paket data antara komputer dalam jaringan dan mampu untuk mengenali topologi jaringan komputer di banyak layar sehingga paket data dapat terlangsung pada tujuan. Adapun hub merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja di OSI layer 1, yaitu physical layer, yang hanya berfungsi sebagai penyambung atau konektor saja, serta hanya memuatkan sinyal di kabel UTP dan tidak memiliki hubungan dengan MAC addressing atau physical addressing, sehingga tidak bisa memilah data yang harus ditransmisikan. Hal ini menyebabkan collision tidak bisa dihindari, tidak mengatur alur jalannya data ke jaringan. Jadi, setiap paket data yang melewati akan dikirim ke semua port yang ada dalam paket data tersebut hingga sampai tujuan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya collision dan lambatnya jaringan komputer. Adapun jenis hardware yang keempat yaitu repeater, yang memiliki fungsi utama memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel LAN lalu melancarkannya kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Dengan cara ini, jarak kabel dapat diperjauh. Repeater harus ada dua alat, yaitu untuk menerima sinyal dari server dan untuk menyebarkannya lagi sinyal, atau bisa juga sebagai alat penguat sinyal. Jenis hardware pada jaringan komputer yang selanjutnya itu Broadcast, yang memiliki fungsi sama dengan repeater tetapi lebih fleksibel daripada repeater dan dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Broadcast juga mampu memisahkan sebagian dari traffic karena mengimplementasikan mekanisme frame filtering. Mekanisme ini umumnya sebagai store and forward dan dapat juga digunakan untuk mengkoneksikan network yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologi yang berbeda pula, dan dapat juga mengetahui alamat masing-masing di masing-masing sisi jaringan. Hardware yang selanjutnya yaitu router. Router merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 3, yaitu network layer atau perangkat komputer yang tugasnya menyampaikan paket dan melewati jaringan internet sehingga sampai ke tujuannya. Pada layer ini sudah dikenal pengalamatan jaringan menggunakan IP address
di mana router ini berperan penting sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Router ini berfungsi sebagai alat penghubung antara dua atau lebih jaringan komputer untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Perbedaan router dengan switch yaitu kalau switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu jaringan LAN. Router juga mampu mengirimkan data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Dan hampir setiap Bradgate, tapi tidak sepintar dan fleksibel Bradgate. Router akan mencari jalur terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan yang berdasarkan pada alamat tujuan dan alamat asal. Router juga mengetahui alamat masing-masing komputer di lingkungan jaringan lokal, alamat broadcast dan router lainnya. Dan juga dapat mengetahui keseluruhan jaringan dengan melihat sisi mana yang paling sibuk dan menarik data dari sisi yang sesibuk sampai sisi tersebut bersih. Dan dapat juga menerjemahkan informasi dari LAN dan internet, mencarikan alternatif jalur yang terbaik untuk mengirimkan data melewati internet, mengatur jalur sinyal secara efisien, dan dapat mengatur data yang mengalir di antara dua buah protokol. Dapat mengatur aliran data di antara topologi jaringan linear, bus, dan stub. Dapat mengatur aliran data melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, dan kabel UTP. Jenis hardware pada jaringan komputer selanjutnya yaitu modem. Modem adalah singkatan dari moderator demodulator yang memiliki fungsi untuk melakukan proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirim ke penggunaan melalui media tertentu. Proses ini biasa disebut dengan proses modulasi. Pada proses ini, data dari komputer yang terbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Sedangkan demodulator berfungsi sebagai proses mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim. Pada proses ini, data akan dipisahkan dari frekuensi tinggi dan data yang berupa sinyal analog akan kembali menjadi sinyal digital agar bisa dibaca oleh komputer. Jadi kesimpulannya, fungsi modem adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog, atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Jenis hardware pada jaringan komputer selanjutnya yaitu access point, merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan wireless pada jaringan komputer, atau dapat dikatakan bahwa access point sebagai perangkat jaringan yang berfungsi memuat jaringan komputer pada kabel. Access point merupakan perangkat yang mengubah media transmisi kabel fisik menjadi sinyal radio. Sering disebut dengan Wi-Fi dengan nama awalnya 802.11. Pada awalnya, access point hanya berfungsi untuk mengubah media transmisi kabel fisik menjadi gelombang radio dan sebaliknya. Pada perkembangannya, access point ditambahkan pada fitur seperti fungsi routing, firewall, DHCP, server, dan lain-lain sebagainya, sehingga penggunaan menjadi lebih fleksibel atau banyak fungsi dalam satu perangkat. Dilihat dari posisi peletakannya, access point dibagi menjadi indoor dan outdoor. Access point indoor didesain untuk digunakan dalam ruangan dan sebaliknya untuk access point outdoor didesain untuk digunakan untuk luar ruangan. Demikianlah penjelasan materi tentang hardware pada jaringan komputer. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.